sahabat Daihatsu, salam inovasi. Selamat hari Jumat yang berkah dan cerah ceria seperti hari ini. Tetap semangat buat kamu yang masih kerja dari ADM dan juga kamu yang masih kerja dari rumah. Tetap jaga kesehatan, makan bergizi, cuci tangan, dan physical distancing ya. Nggak usah nongkrong-nongkrong dulu, nggak usah nge-mall dulu. Kalau bosan mungkin kamu bisa belajar buat QCC di rumah mungkin ya kan. Nah, kemarin kita udah bahas tentang langkah 3, ada analisa masalah, gimana cara brainstorming, dan juga gimana cara bikin fishbone juga. Kali ini kita bakal lanjutin lagi langkah 3 itu seperti apa, masih dengan Kakak Joko Hartono dari Circle Astrajisma, dan juga ada Kakak Tobroni dari Circle Coffee Morning. Halo! Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana Kakak Joko dan Kakak Tobroni, kelanjutan dari langkah ketiga kemarin nih gimana? Oke, kita lanjut hari ini ya, masih di langkah 3. Kemarin kita udah bahas terkait dengan brainstorming, metodenya seperti apa, kemudian fishbone seperti apa penerapannya. Hari ini kita lanjut lagi terkait dengan uji penyebab. Kemarin kita udah nyari nih akar penyebabnya apa. Hari ini kita lanjutin bagaimana cara melakukan uji penyebab. Lebih spesifiknya mungkin kita akan menjelaskan terkait dengan penggunaan diagram sketcher untuk hari ini, dan juga nanti dilanjutkan terkait output apa yang harus didapatkan di langkah 3 ini, dan juga reportingnya idealnya nanti seperti apa. Oke, saya sudah menyiapkan materinya untuk hari ini. Kita lanjut untuk diagram sketcher untuk uji penyebab, dan juga nanti sedikit membahas Pareto diagram di outputnya, tapi teknis penggunaannya kita udah bahas di video sebelumnya ya. Nah, buat teman-teman nih yang belum pernah pakai diagram sketcher, sebenarnya apa sih diagram sketcher? Diagram sketcher sendiri adalah gambaran yang menunjukkan kemungkinan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Kalau misalnya di sini berarti ada variabel root cause atau sumber penyebabnya, dan juga masalah utamanya atau kepala ikannya, dan juga menunjukkan keeratan hubungan dari dua variabel tersebut sering diwujudkan sebagai koefisien korelasi. Jadi besarnya korelasi atau hubungannya berapa itu nanti bisa diketahui kalau misalnya kita pakai diagram sketcher ini. Ini hanya salah satu tools yang bisa digunakan untuk mencari tahu korelasinya, selain mungkin tools-tools lain yang bisa digunakan. Tapi kita spesifik bahas untuk diagram sketcher sendiri. Nah, manfaatnya apa? Di langkah 3 ini kita menggunakan diagram sketcher. Yang pertama adalah menguji seberapa kuat hubungan atau korelasi antara dua variabel, misalnya antara kecepatan mesin dan juga pengaruh terhadap kualitas. Kalau misalnya itu problemnya terkait kualitas dan yang dianalisa root cause-nya adalah misalnya kecepatan mesin gitu. Mungkin kalau misalnya di shop-shop lain ada banyak contoh lainnya ya. Kemudian manfaat yang kedua adalah menentukan jenis hubungannya, apakah positif atau negatif. Nanti ini kita jelaskan lebih lanjut lagi. Sebenarnya apa sih hubungan positif atau negatif di diagram sketcher ini? Nah, ada beberapa jenis korelasi di diagram sketcher. Di sini saya jelaskan 3 secara basic ya. Jadi nanti sebenarnya ada beberapa macam, tapi ini basicnya tetap ngambil dari 3 ini. Yang pertama adalah korelasi positif ya. Ini korelasi positif di mana ketika variabel X naik, itu variabel Y-nya juga naik. Variabel X ini digunakan untuk menggambarkan root cause-nya, kemudian variabel Y ini akibat yang ditimbulkan dari root cause tersebut atau masalahnya. Misalnya nih, penjualan naik ketika iklan produk diperbanyak. Nah, itu salah satu contoh di di tempat lain lah, mungkin di marketing atau di tempat lain. Kalau misalnya di shop, di saya di welding, itu misalnya ada korelasi antara kuat arus di pengelasan dengan level spatter misalnya. Semakin besar arusnya, level spatternya akan semakin besar. Misalnya salah satunya itu. Kemudian korelasi negatif, di mana nilai X turun, itu nilai Y-nya malah naik gitu. Misalnya di sini harga barang dan juga permintaan, di mana ketika harga barangnya naik maka permintaannya akan turun, sehingga di sini sebaran datanya akan mengecil ya untuk nilai Y-nya ketika nilai X-nya bertambah.
Dan yang ketiga adalah tidak ada korelasi, di mana ketika sebaran data di diagram sketcher ini tidak membentuk sebuah pola tertentu, entah itu naik atau turun. Artinya dua variabel itu tidak saling mempengaruhi, atau variabel yang satu tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada contoh-contoh di ADM. Ini saya ambil di welding dan juga di tempat lain salah satunya, di mana data-data ini bisa digunakan ketika kita akan menganalisa dengan diagram sketcher gitu. Misalnya di marketing kita bisa ngambil data hubungan antara promosi dan juga banyaknya penjualan. Itu bisa dikaitkan juga dan bisa dibuat dengan diagram sketcher. Kemudian di welding itu ada pressure gun dengan ketebalan nugget las welding, itu juga bisa dianalisa dengan itu, apakah ada hubungan negatif atau positif, seperti itu. Kemudian besarnya arus listrik gun dengan spatter level gitu. Kalau misalnya di press, mungkin saya dulu pernah di press, bisa misalnya pressure di mesin press dengan defect yang terjadi terkait dengan crack atau gelombang, itu juga bisa dianalisa menggunakan diagram sketcher ini. Nanti ketahuan itu positif atau negatif, seperti itu. Nah, ini ada dua cara untuk membuat diagram sketcher ini. Yang pertama metode grafis dan yang kedua metode matematis. Sebenarnya untuk metode grafis ini metode cepat aja ya. Jadi kita kalau misalnya mau pengen tahu cepat, sebenarnya ini ada korelasinya enggak, positif atau negatif, itu cukup dengan metode grafis. Tapi kalau misalnya kita pengen tahu nilai korelasinya berapa, itu mau nggak mau harus pakai metode matematis. Tapi kali ini kita akan coba jelaskan untuk yang metode grafis. Jadi teman-teman bisa belajar cepat, memahami bagaimana ini bisa digunakan dan juga aplikasinya nanti di lapangan. Nah, contoh kasusnya kita akan mengetahui bagaimana korelasi antara hasil penjualan dengan kunjungan salesman, atau misalnya sekarang ada telemarketing, bisa sales call gitu. Semakin banyak sales call, apakah ngaruh ke penjualan produknya atau enggak. Nah, step pertama yang harus dilakukan kalau mau pakai metode ini, yang pertama adalah kumpulkan data. Data ini bisa data yang sudah terkumpul di periode sebelumnya, atau misalnya data hasil eksperimen yang di sebelumnya lebih praktis gitu karena sudah tersedia. Nah, ada minimal datanya nih yang bisa digunakan. Idealnya itu 30 ya, 30 data. Jadi ada dua variabel, masing-masing 30. Nggak bisa salah satunya beda karena nanti nggak bakal ketemu titiknya. Misalnya variabel untuk kunjungan salesnya 40. Ya hasil penjualannya harus dilihat ke 40 salesnya itu gitu. Nggak bisa kunjungannya dihitung tapi misalnya penjualannya diambil nggak semua sales, tuh nggak bisa, harus semua. Nah, kemudian dikelompokkan nih datanya dari misalnya di sini ada 40 sales ya. Jumlah kunjungannya dihitung masing-masing sales, kemudian penjualannya masing-masing sales dihitung juga. Ini saya lingkari warna merah dan juga warna biru ya. Sedikit kecil tapi mudah-mudahan masih bisa terlihat. Nah, kemudian dilanjutkan membuat diagram. Nah, ini yang membedakan kalau misalnya kita bikin grafik biasa dan juga bikin diagram ini. Kalau misalnya grafik biasa, di sumbu X biasanya ada banyak variabel ya, misalnya ada defect A, B, C, D. Nah, kalau ini enggak. Jadi masing-masing sumbu itu hanya ada satu variabel. Misalnya ini jumlah kunjungan itu jadi di sumbu X dan juga hasil penjualan di sumbu Y. Setelah itu, cara membuatnya adalah masukkan atau tarik garis di sumbu X dulu. Misalnya jumlah kunjungannya berapa? Ada 90 misalnya. Nah, di sales tersebut dia menjual berapa? Misalnya di sini ada 2. Nah, titik pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y tersebut kalau misalnya ditarik garis vertikal dan horizontal itu jadi titik yang nantinya bakal divisualisasi di diagram sketcher ini gitu. Nah, dari sini kemudian ke 40 datanya dimasukkan. Misalnya tadi ada 40 data yang dimasukkan masing-masing sales itu seperti apa. Nanti ketahuan ini hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dari data yang tadi, ini berarti korelasinya positif karena datanya semakin banyak kunjungan, semakin banyak penjualan. Atau
semakin besar variabel yang X, maka variabel Y-nya pun akan semakin besar gitu. Nah, kemudian melihat korelasi ini kita cocokkan dengan guidance yang tadi di awal ya, ada positif, negatif, atau nggak ada korelasi. Caranya adalah membuat garis median tegak atau titik tengah tegak dari data yang ada, dan juga garis titik tengah datar di sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Nah, kemudian dari sebaran tersebut, kita seolah-olah bikin garis garis hayalan gitu untuk membagi dua data nih. Jadi nanti ketahuan itu apakah naik trennya atau datar atau juga menurun gitu. Kalau di sini sampelnya ini menunjukkan korelasi yang positif dan juga signifikan ya, kuat jadi korelasinya karena grafiknya semakin tegak ke atas gitu. Kalau misalnya semakin landai itu ada hubungan positif tapi lemah. Nah, itu salah satu tadi variabel lain ya di diagram sketcher ini. Jadi ada beberapa hubungan tapi ini kita jelaskan yang positif salah satunya. Seperti itu. Nah, ini salah satu tools yang bisa digunakan untuk uji penyebab di langkah 3 gitu. Mungkin ada tools-tools lain yang bisa digunakan juga. Nah, dari Pak Joko nih Pak, ada masukan atau sharing nggak Pak? Ini terkait tools-tools lain selain sketcher yang bisa digunakan gitu. Oke, terima kasih Mas Nobroni. Kalau saya sih kita harus sebelum kita ngomongin tools dulu ya di uji penyebab ini, sebelum sampai kita membuktikan bahwa itu berkorelasi atau enggak, yang pertama yang harus disiapkan oleh teman-teman itu pastikan fishbone-nya itu benar terlebih dahulu ya, karena itu titik poinnya nanti sebelum kita masuk ke uji penyebab. Setelah itu kan kita harus membuat tabel dan kita harus benar-benar terisi sesuai dengan akarnya. Jadi jangan sampai akarnya itu nanti berbeda yang diisi. Nah, apa saja yang diisi? Yaitu adalah penyebab, masalah utama, penyebab, dan juga sumber penyebab. Itu harus sama dalam satu akar. Nah, setelah itu, sebelum kita menentukan sumbu X dan sumbu Y untuk kita cek apakah itu berkorelasi atau enggak, lebih bagusnya itu kita harus lebih paham dulu tentang dasar-dasar teori yang mendasari dari penyebab maupun sumber penyebab tersebut, karena beda kasus pasti akan beda teori gitu. Nah, bisa jadi begini Mas Nobroni atau Mbak Eti, bisa jadi kalau kita nyari referensi, bisa jadi apa yang kita lakukan ini sudah pernah dilakukan uji coba oleh orang lain gitu. Jadi itu akan lebih memudahkan kita nanti untuk memberi masukan ketika kita akan membuat sebuah sketcher. Misalkan kita ada 2 korelasi, terus kita nyari referensi, dan ternyata ada banyak referensi yang membuktikan hal yang sama gitu kan ya, hal yang sama. Setelah itu kan kita tinggal melakukan uji coba ya, karena data yang kita ambil untuk memasukkan sketcher diagram ini kan harus kita punya gitu. Kalau kita belum mencobanya, karena udah pasti ada kasus itu, ada yang datanya sudah tersedia, ada yang belum tersedia. Kalau memang datanya belum tersedia, karena kita waktu menganalisa sumber penyebabnya memang agak sedikit melenceng jauh dari yang ada data di kita, dan ternyata datanya nggak ada gitu. Nah, itu kan berarti kita harus mencari data, harus melakukan uji coba akan hal tersebut. Nah, itu dilakukan sebelum masuk ke sini, dan bisa jadi tidak perlu serumit sketcher, grafik korelasi yang biasa pun juga sebenarnya memungkinkan Mas Nobroni. Jadi korelasi antara sumbu X dan sumbu Y yang kita mungkin tidak perlu nyari garis tengah, titik mediannya itu, dan polanya sudah terlihat pun itu juga oke gitu. Ataupun terbukti dan tidak terbukti gitu. Misalkan dalam bentuk tabel ya. 1 terbukti, tidak terbukti, terbukti, tidak terbukti gitu. Kalau masih 50% kan validasinya kurang kuat. Misalkan ternyata 100% itu oke, saya rasa itu juga bisa digunakan. Tapi memang kalau untuk lebih bagus dan sesuai dengan kaidah memang menggunakan sketcher diagramnya. Gitu Mas Nobroni. Oke, siap Pak Joko. Berarti kesimpulannya ya, kita juga selain juga mencari apakah ini bisa memakai sketcher, kita juga harus mempelajari teori-teori lain yang tentunya mungkin bisa digunakan untuk problem tersebut ya dalam menganalisa seperti itu.
Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, setelah tadi tools-tools yang bisa kita gunakan apa aja, ini outputnya yang idealnya harus ada atau baiknya ada di langkah 3. Jadi sesuai tujuan di langkah 3 ini, yang pertama adalah menentukan sumber penyebab, sehingga output yang di sini harus ada adalah root cause di fishbone diagram. Nah, ini adalah salah satu contoh di QCC Coffee Morning ini yang kemarin ya, yang terakhir terbaru ikut Innovastra. Jadi bentuknya seperti ini untuk output dari laporan yang kita buat. Dari mulai brainstorming, kita masukin datanya untuk brainstorming tim kita, melibatkan siapa aja di situ. Kemudian tabel brainstormingnya juga kita masukkan. Ini kebetulan udah dalam bentuk ketikan ya. Jadi lebih otentik lagi sih dalam bentuk tulisan, kalau misalnya teman-teman memang benar-benar membuat tulisan tangan ketika ber-QCC ya, karena nggak semua jalur ada PC atau ada laptop kan. Pasti banyak teman-teman yang masih pakai tulisan tangan, itu lebih bagus lagi. Kemudian ini bentuk dari fishbone diagram. Ini mungkin belum ideal ya, artinya teman-teman bisa membuat lebih rapi lagi. Tapi poinnya kemarin sudah disampaikan sama Pak Joko ya. Jadi di fishbone diagram ini kita tandai warna-warnanya, kita bedakan antara root cause, kemudian kepala ikan, dan juga faktor-faktor yang kita analisa gitu dari 4M1E ini. Seperti itu. Oke, boleh nanya dikit ya? Kadang tuh pas bikin fishbone, kadang ngerasa suka ketuker-tuker gitu, mana material, mana metode, mana yang main gitu. Ada saran nggak sih, kayak kadang-kadang tuh pas dilihat jurinya tuh kayak, oh harusnya ini di metode, kenapa dimasukin ke material gitu. Tapi menurut yang bikin, enggak dong, itu harusnya material gitu. Ada saran nggak sih Kak Broni atau Kak Joko, bagaimana cara membedakannya gitu, biar nggak bingung? Oke. Ini dari saya dulu. Kalau dari saya sih patokannya gini Mbak Eti. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Biasanya kita itu mikirnya udah jauh dulu gitu. Jadi nggak step by step. Jadi udah dikumpulin sampai akhir gitu. Kadang-kadang antara penyebab sama sumber penyebab itu bisa jadi beda. Maksudnya beda gini. Yang awalnya kita ngomongin material, kok ternyata bukan dari material gitu sumber penyebabnya gitu. Nah itu yang akan menyebabkan kok ini seharusnya bukan dari material gitu. Nah, cuma patokannya adalah masalah yang utamanya Mbak Eti. Jadi nggak apa-apa nanti akhirnya akan berbeda, tetapi akar pertama itu ngomongin apa gitu. Itu yang jadi titik kunci poinnya. Karena kan pola pikirnya kan kita belum tahu nanti ujungnya akan menjadi seperti apa kan. Titik pertamanya, kata-kata pertama itu ada korelasi nggak terhadap faktor. Misalkan ngomongin material A begini. Makanya tips kalau dari saya lebih bagusnya itu kita omongin faktornya. Misalkan material. Kita nggak usah langsung ngomongin spesifikasi materialnya, tetapi material A akan begini. Misalkan dari metode juga kasih aja kata-kata. Metode untuk melakukan ini problem. Misalkan kalau dari environment, lingkungan. Nah, jadi ada kata-kata gitunya itu akan lebih memudahkan kita. Itu misalkan mesin A cepat panas gitu, mesin A cepat panas. Nah jadi apa yang kita tulis setelah akar masalah yang pertama, lah itu yang jadi kunci, itu termasuk faktor apa. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin dari Mas Tobor bisa menambahkan. Dari saya menambahkan ya, jadi kalau di Coffee Morning kita kan selalu bikin tabel brainstorming ya. Jadi ketika bikin fishbone, kita nggak langsung bikin fishbone, tapi kita brainstorming dulu. Ya udah masukin aja semua pendapat itu. Nggak kita kelompokkan dulu, tapi ketika nanti udah terkumpul semua, baru kita analisa, oh ini masuknya ke apa? Ke main kah? Ke metode kah? Gitu. Jadi kita bareng-bareng juga nyarinya. Oh ini masuknya ke main nih, ini masuknya ke metode. Nah, setelah di tabel tersebut diidentifikasi, ini masuk main, metode, material, mesin, dan seterusnya, baru kita tuangkan ke diagram fishbone. Jadi awalnya juga kita punya problem yang sama sih. Jadi kadang-kadang, ini awalnya nganalisa metode, tapi ujung-ujungnya kok material gitu, atau sebaliknya gitu. Ya mungkin dari tips Coffee Morning seperti itu sih. Jadi kita identifikasi sebelum kita masukin ke diagram fishbone. Seperti itu.
bisa identifikasi tabel atau ditulis sekalian ya, itu tuh Ya. problemnya apa dan diambil dari akar masalah yang pertama. Yes, ya. Thank you. Betul. Oke, kita lanjut ya. Kemudian output yang kedua yang idealnya harus ada yaitu menentukan sumber penyebab dominan. Di sini kita lakukan dulu uji penyebab. Jadi sebelum kita menentukan faktor mana yang paling dominan, kita harus tahu dulu kan korelasinya tuh seperti apa. Kalau misalnya tadi pakai diagram sketcher mungkin lebih mudah. Jadi misalnya ada 3 root cause, dibuat diagram sketcher nanti ketahuan mana yang korelasinya paling kuat. Nah, itu yang jadi faktor dominan yang nantinya akan ditanggulangi dan diprioritaskan gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ternyata ini nggak ideal kalau pakai diagram sketcher karena ini datanya pakai eksperimen atau berdasarkan teori yang tadi Pak Joko bilang. Nah, itu tipsnya sih kalau dari Coffee Morning itu harus ada angka yang terukur gitu. Kalau misalnya di sini kita analisa terkait waktu ya, masing-masing berkontribusi berapa waktunya terhadap problem utama. Misalnya di sini delivery lama gitu karena ada non edit value ya. Nah, di masing-masing root cause yang dianalisa itu berapa dia berkontribusi terhadap non edit value yang di masalah utamanya. Nah, nanti yang paling besar kita jadikan itu prioritas masalah yang nantinya akan ditanggulangi pertama, misalnya seperti itu. Jadi ini salah satu contohnya seperti ini ya. Mungkin dari Pak Joko juga bisa share nih Pak terkait dengan uji penyebab dan menentukan akar penyebab dominan ini. Ya, baik Mas Obroni. Nah, ini saya akan sedikit menambahkan dari tabel yang ada di sini ya, teman-teman. Yang ada di sini ini kan ditulisin di sini itu problem. Terus problem itu kan berarti setelah problem utama yang di kepala ikan ya, di masing-masing akar itu namanya problem yang pertama. Nah, akan lebih bagusnya lagi nanti ditambah di insert itu ada root cause. Atau ini mungkin yang dimaksud Mas Tobroni di sini root cause ya. Root cause. Jadi nanti kata-katanya akan kelihatan gitu di sebuah tabel di situ. Ini sangat bagus sekali dengan ditambahkan gambar. Terus di sini ada ideal kondisi. Ini juga sangat berhati-hati ketika kita menuliskan seperti ini. Ini bukannya salah, sudah bagus, tetapi kadang-kadang orang itu kan berpikiran berbeda gitu ya. Akan lebih bagusnya ngomongin maksimal kondisi yang bisa dicapai gitu. Kadang-kadang gini, ada suatu ketika pertanyaan itu begini, standar ideal sama standar itu kan kadang-kadang mirip ya, atau bisa diartikan sebuah hal yang mirip gitu. Nah, itu akan kadang-kadang akan melemahkan kita ketika loh berarti kondisi kamu itu di bawah standar atau di bawah ideal ketika kamu produksi. Sedangkan secara teori itu kita produksi ketika sebelum memulai produksi kan kita harus melakukan trial di project awal gitu ya untuk bisa berproduksi sebuah barang atau mesin gitu. Nah, di situ pasti akan ada kondisi ideal atau kondisi standar. Nah, ketika kita di bawah kondisi ideal atau standar, berarti kita back to standar gitu. Nah, itu yang harus kita cermati dengan hati-hati. Nah, kalau kita tuliskan maksimum, jadi kita kan sudah bisa memprediksi apakah boleh, ya sangat boleh sekali. Maksimum ya, karena ini menggunakan teori TPS ya. Maksimum dengan teori TPS itu ini bisa seperti ini gitu. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu kan habis di sini kan harus ada hasil dari uji penyebab. Nah, ini juga bisa kita tuliskan metode cara uji penyebabnya itu dengan cara apa gitu. Supaya yang baca itu lebih mudah. Baru kita tampilkan data atau grafik di situ dan di situ nanti akan jelas dan tidak jelasnya. Nah, kalau itu faktornya sama, misalkan kalau waktu gitu kan sama ya. Waktu bandinginnya gampang ya, Mas Obroni ya. Tapi ketika itu hal yang berbeda, itu juga pasti akan berbeda lagi. Pembobotannya kita harus tuliskan juga metode pembobotannya terhadap problem yang utama supaya nanti kita bisa ketemu Pareto untuk faktor yang dominan atau yang paling berpengaruh itu seperti apa. Kalau saya sih catatannya seperti itu, Mas Obroni. Jadi teman-teman harus detail. Jadi dalam mengungkapkan data itu jangan cuma data, tetapi kita pikirkan jauh ke depannya
ketika ini nanti dilombakan ataupun validasi dari ini tuh bagaimana apa yang kita tampilkan. Gitu. Mas Obroni dan Mbak Eti. Biar yang baca juga kelihatan jelas ya sebenarnya maksudnya data ini atau maksudnya pas kita melakukan uji penyebab tuh kayak gimana gitu kan ya Pak? Benar. Ya karena kan kita ketika kita berkuisisi itu report kita atau risalah kita itu kan yang lihat bukan dari bagian kita ya, bagian kita saja. Kita ngomongin ADM saja sudah terdiri dari bermacam-macam bagian dan belum tentu bagian yang lain itu paham dengan kondisi yang ada di kita. Kalau kita menampilkannya itu tidak kata-kata yang umum mudah dimengerti, itu juga akan menjadi poin minus gitu di nantinya. Itu Mbak Eti. Gimana Kakak atau Broni? Ini mengingatkan juga ya ke teman-teman bahwa kadang-kadang teman-teman tuh banyak ya yang nanya, terutama teman-teman tim member di bawah tuh biasanya nanya gini, gimana sih uji penyebab ini yang ideal, yang benar, maksudnya yang benar-benar bisa jadi patokan tuh seperti apa gitu, karena mungkin di banyak QCC pasti metodenya berbeda-beda ya. Kalau misalnya di luar menggunakan diagram sketcher dan itu jarang banget dipakai sketcher. Nah, sedikit tips juga dari Coffee Morning adalah kalau misalnya di uji penyebab kan kita mencari tahu yang terjadi, benar nggak sih itu terjadi penyimpangan gitu, atau penyimpangan tersebut benar nggak sih berkorelasi dengan dengan kepala ikannya atau problem utamanya ada. Yang harus pertama dijawab kan, benar nggak di situ terjadi penyimpangan. Artinya memang teman-teman harus tahu dulu standarnya itu seperti apa di masing-masing faktor. Di Fishbone kan ada 4M1E ya. Nah, itu harus benar-benar tahu dulu standar di masing-masing root cause tersebut. Misalnya root cause-nya dari segi men, standarnya kayak apa sih gitu. Kemudian dari segi enviro, standarnya kayak apa. Kalau misalnya udah masing-masing ketemu root cause-nya. Kalau misalnya ternyata nggak ada standarnya, misalnya kan ada item-item yang ternyata belum distandarisasi gitu kan, atau misalnya itu tuh nggak ada batas maksimumnya gitu, cuma ada batas minimum. Nah, gimana? Nah, kita cari tahu lagi terkait dengan kalau misalnya standarnya belum ada ya, idealnya seperti apa? Based on teori misalnya, kalau misalnya di ADM mungkin ada teori banyak ya, TPS, ada TPM, dan lain sebagainya. Di EHS terkait dengan misalnya environment, ada nggak ideal proses yang harus terpenuhi gitu. Kalau misalnya ternyata nggak ada di ideal proses di ADM belum diatur gitu, nah baru cari tahu untuk teori-teori di luar yang mungkin itu bisa dipakai seperti itu. Jadi awalnya standarnya dulu harus tahu. Kalau misalnya standarnya ternyata belum ada, nah dicari tahu idealnya seperti apa based on teori-teori yang tentunya dipakai di perusahaan. Kalau misalnya itu pun ternyata belum ada, nah baru cari referensi di luar. Itu aja sih tipsnya untuk di uji penyebab ini. Nah, kita lanjut ya. Ini slide terakhir di langkah 3. Jadi reporting yang ideal itu seperti apa? Yang pertama adalah keterlibatan anggota dalam brainstorming itu 100%. Karena tujuan QCC di awal kita kan meningkatkan skill individu, artinya memang semua anggota skill harus berperan ya, termasuk di brainstorming ini. Apalagi kan dari aturan di brainstorming memang semakin banyak pendapat semakin bagus kan. Artinya di sini makanya ada kriteria keterlibatan anggota. Kemudian pengukuran korelasi dan prioritas sepenuhnya berdasarkan data dan lengkap. Nah, itu pentingnya Gemba di awal dan juga pengumpulan data ya. Artinya analisa yang masuk ke diagram Fishbone itu memang harus ada evidence datanya. Kemudian yang ketiga adalah analisa penyebab dilakukan secara komprehensif. Komprehensif di sini tuh semua aspek dianalisa walaupun ternyata nggak ketemu root cause di salah satu faktor gitu, tapi tetap harus dimasukkan di report dan ditulis di situ tidak ditemukan sumber penyebab gitu atau tidak berpengaruh gitu, harus tetap dimasukkan. Kemudian kedalaman analisa dilakukan dengan benar sampai akar masalah dan menunjukkan adanya hubungan sebab akibat yang jelas. Nah, ini mungkin kembali ke skillnya teman-teman juga dan penguasaan lapangannya.
semakin menguasai lapangan biasanya analisanya semakin bagus ya, semakin pengetahuan umumnya menguasai juga analisanya semakin bagus. Artinya memang ya kemampuan individu maupun kelompok di QCC ini sangat penting gitu. Makanya keterlibatan anggota menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi juga hasil analisa. Kemudian uji penyebab dilakukan berdasarkan data aktual di lapangan. Jadi nggak based on jangan-jangan atau kira-kira gitu. Perasaan ya, menurut perasaanku seperti Perasaan, nah, itu. banyak kan perasaan gitu ya. Itu apa ya, nggak boleh gitu, harus based on data. Kalau misalnya pun datanya belum ada ya tadi yang sebelumnya dijelaskan based on voting, tapi ya votingnya harus dipertimbangkan juga gitu, basic-basic teorinya benar apa enggak. Kemudian ditemukan faktor dominan yang menyebabkan masalah. Nah, tadi yang sudah dibahas sama Pak Joko ya, bagaimana cara menentukan faktor dominannya. Dan yang ketujuh, adanya scientific approach dalam melakukan pengujian. Kalau misalnya ini nggak pakai sketcher, harus jelas nih dasar teorinya, literaturnya ngambil dari mana, atau berdasarkan pengalaman siapa, atau benchmark kemana, itu harus dicantumkan juga. Dari Pak Joko mungkin menambahkan nih Pak, terkait tips reporting di langkah 3 ini Pak. Oke, untuk di langkah 3 ini salah satu langkah yang memungkinkan kita untuk bisa menambah ilmu dan juga berpikir kreatif gitu. Jadi saya rasa teman-teman harus menyukai salah satu langkah yang paling disukai adalah langkah yang ketiga ini. Kenapa seperti itu? Karena di langkah yang ketiga ini kita bisa banyak peluang untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru dari luar untuk menambah skill kita. Nah, ilmu-ilmu itu kalau kita bisa menuangkannya dengan baik, dengan tepat, dan juga bisa bermanfaat, tentunya itu akan menambahkan nilai. Seperti poin yang ketujuh ya. Dan juga tidak cuma kita saja, tetapi dalam satu tim kan, namanya juga QCC dalam satu kelompok. Jadi yang akan naik dari skill ketika kita menganalisa ini adalah semua anggota kelompok. Dan juga keuntungannya lagi kalau kita memang benar ya dengan teori yang benar, ataupun kita menemukan fakta-fakta baru, itu juga akan menimbulkan sebuah improvement nantinya itu yang out of the box gitu. Jadi teman-teman, inilah salah satu kenapa kok QCC itu menarik. Jadi silahkan di dalam analisa masalah ini kalau membutuhkan waktu yang sedikit panjang nggak masalah. Yang penting benar-benar tepat dan nantinya menambah banyak ilmu gitu. Oke, jadi sudah cukup buat episode kali ini. Kita bakalan lanjut ke episode selanjutnya. So, sekali lagi jangan khawatir buat ber-QCC. Gak usah malu untuk berdiskusi tentang QCC, karena dengan QCC kita bisa sama-sama menemukan ide-ide improvement dan bisa saling sharing juga. Ingat juga untuk selalu bikin report dengan ringkas, rinci, padat, jelas, sesuai dengan tips yang tadi udah disampaikan. So, see you next time. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat bekerja dari kantor buat kamu yang WFO, dan selamat bekerja dari rumah buat kamu yang masih WFH sampai hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau kamu ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar YouTube channel iCar ADM buat kami jawab di session berikutnya. So, ADM Winners, light up our excellent innovation value. Salam inovasi. Bye-bye. Dadah. Daihatsu, sahabatku.